Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Roma pasal 14 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut KBBI, arti batu sandungan adalah sesuatu yang menjadi rintangan. Banyak orang Kristen hidup sesuka hati mereka, sehingga bukannya menjadi teladan, malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita memang hidup dalam lingkungan yang memiliki beragam budaya dan kepercayaan. Namun, adanya perbedaan bukanlah alasan untuk memicu sebuah konflik. Konflik karena perbedaan pernah dialami oleh jemaat di Roma. Ada kelompok Kristen yang masih mematuhi peraturan dan adat istiadat Yahudi tentang makanan yang boleh atau tidak boleh dimakan, dan juga mengenai perayaan hari raya. Ada pula kelompok bukan Yahudi yang tidak mengikuti tradisi Yahudi. Karena perbedaan itulah, kedua kelompok itu kerap kali saling menghina dan saling menghakimi, sehingga berujung pertengkaran dan perdebatan panjang yang menguras emosi, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar jangan membuat saudaranya jatuh atau tersandung, baik itu dari apa yang dimakan atau yang diperbuat, maupun apapun itu yang dapat menyakiti sesama saudara. Ia ingin mereka hidup rukun dan penuh kasih. Saudara-saudara yang terkasih, kita diberikan hikmat oleh Tuhan agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bila karena makanan kita menjadi contoh yang buruk, bagaimanakah orang dapat melihat Kristus dalam hidup kita? Janganlah kita menyulut api untuk sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Akan tetapi, marilah kita kejar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadilah teladan karena Tuhan Yesus sendiri telah menjadi teladan buat kita. Ketika kita tersandung batu saat berjalan, apa yang akan kita lakukan? Ada dua kemungkinan yang dapat kita lakukan. Pertama, cuek lalu melanjutkan perjalanan. Kedua, menyingkirkan batu itu sebelum lanjut berjalan. Mari kita memilih, akankah kita tetap dengan ego kita sendiri, mendiamkan rintangan dalam diri kita, atau menyingkirkan rintangan tersebut dan menjadi berkat agar memuliakan nama Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan juga perlindungan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup menjadi berkat dan bukan menjadi sandungan. Biarlah itu kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuntun dan kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Dan berkati kami selalu dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami mohon agar Tuhan juga memberikan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dan inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Janganlah seorang pun
seorang pun menganggap engkau rendah, hanya kerana engkau muda. Jadi